walakinnahu dajjalun min dajajilati hadhil ummah. Tetapi mereka adalah dajjal, pendahulu dajjal yang asli. Berapa banyak orang membuka medsos, membuka YouTube terpengaruh. Habib Umar bin Hafidh ya akhi, imamul aliyah fi hadha zaman wa imamul ulama. Saya tidak sampai hati mengucapkan apa yang mereka tulis. Terlalu. Ini terjadi di tengah-tengah kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dulu orang mencaci mungkin bangsat, anjing lo, bangsat. Ini ya Allah, habaib dibilang Yahudi. Dibilang Yahudi, pakai dalil lagi. Pakai dalil kedokteran, pakai dalil ucapan. Dan semua ini muncul dari fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Memang mereka dicetak oleh Allah Ta'ala untuk menjadi dajjal di umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu di majlis-majlis tolong jangan diam. Salli alaihi wasallim, Allahumma salli ala Muhammad ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولولا هم بين الأنام لدكدكت جبال ورض لارتكاب الخطية وسلم لأهل الله في كل مشكل لديهم واضح بالأدلة ولا بد من شيخ تسير بسيره إلى الله من أهل القلوب الزكية. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد والصلاة والسلام على مولانا محمد وحبيبنا محمد وشفيعنا محمد وقرة أعيننا محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. أما بعد. Siang ini saya, Anda, siapapun yang hadir, laki ataupun wanita, bersama-sama menundukkan kepala memohon kepada Allah Azza wa Jalla, memohon keharibaan Rabbul Alamin, memohon kepada Allah, bertawassul dengan waliullah, bertawassul dengan kekasih Allah, bertawassul dengan Sayyidi Al-Habib Husain bin Hadi Al-Hamid, bertawassul dengan orang yang betul-betul hatinya selalu kontak kepada Allah, bertawassul dengan seorang yang malamnya diisi dengan qiyamul lail, sebagaimana diucapkan oleh Sultanul Awliya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu ta'ala anhu, ma wasaltu ila Allah, saya tidak sampai kepada Allah bisyami naharin, karena banyak puasa siang, wala qiyami lailin, karena banyak salat malam, walakin wasaltu ila Allah, kata Syekh Abdul Qadir, saya sampai kepada Allah bil karami wat tawadhu'i wa salamati sadr, karena sifat dermawan, sifat ini ada di sahibul hal. Karena tawadhu, hatinya tidak merasa lebih tinggi dari siapapun,
sifat ini pun ada di sahibul haul. Bil karami wat tawadhu'i wa salamati sadr, dan bersih hati. Ini pun terkenal. Alu Syekh Abi Bakar bin Salim, hati-hati mereka memang mendapat kelebihan dari Allah Azza wa Jal, selalu bersih daripada syak-syak kepada siapapun juga. Saudara, saya tidak bisa lepas dari membahas yang di mana-mana sedang saya bahas. Satu masalah yang sedang menimpa umat Nabi Muhammad. Satu masalah yang dibilang kecil tapi berbahaya. Dibilang api ini masih kecil tapi bakal besar. Kalau dibiarkan berbahaya. Dan memang ini sudah diramalkan oleh Rasulullah SAW. La tattabi'unna sanana man qablakum shibran bi shibrin dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhrat ad-dab la dakhaltumuh atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kejadian-kejadian di zaman lalu, di masa-masa Bani Israel, kebusukan-kebusukan orang di zaman-zaman dahulu memang akan muncul di umat Nabi Muhammad. Akhir-akhir ini mulai muncul ini. Setan iblis sudah tidak berwajah menakutkan. Wajahnya enak dipandang. Suaranya enak didengar. Tutur bahasanya punya magnet untuk diikuti. Walakinnahu dajjalun min dajajilati hadhil ummah. Tetapi mereka adalah dajjal. Pendahulu-pendahulu dajjal yang asli. Kam berapa banyak orang membuka medsos, membuka YouTube terpengaruh. Habib Umar bin Hafidh ya akhi. Imamul Aliyah fi hadha zaman wa imamul ulama. Saya tidak sampai hati mengucapkan apa yang mereka tulis. Terlalu, dan terlalu. Terlalu. Ini terjadi di tengah-tengah kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dulu orang mencaci mungkin bangsat, anjing lo, bangsat. Ini ya Allah, habaib dibilang Yahudi. Dibilang Yahudi, pakai dalil lagi. Pakai dalil kedokteran, pakai dalil ucapan. Dan semua ini muncul dari fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Memang mereka dicetak oleh Allah Ta'ala untuk menjadi dajjal di umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu di majlis-majlis, tolong jangan diam. Tolong jangan diam. Ini umat Muhammad. Kalau hati umat Muhammad sudah ada bughd, benci dengan anak cucu Rasulullah. Bukan hanya benci lisannya, menikmati, mencaci, maki anak cucu Nabi Muhammad. Mencaci maki dzurriyyatul Hasanain. Al-Hasan thumma Al-Husain lin Nabi. Apa lanjutannya? Qurratu ain. Hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya dingin apabila beliau berkeliling dengan arwah suci beliau ke wali-wali dari anak cucunya. Kita mendengar bahwa Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mendengar bahwa Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdhar didatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mendengar Al-Habibul Fulan, Al-Waliyul Fulani dihadiri rumah-rumah mereka oleh arwah suci Nabi Muhammad. Sebab kenapa? Sebab qarrat bihim ainun Nabi Muhammadi. Jangan disangka bahwa Nabi Muhammad di alam barzah tidak mengetahui amal-amal Anda. Jangan diduga bahwa Nabi Muhammad tidak mengetahui gerakan-gerakan iblis,
gerakan-gerakan syaitani yang dilancarkan oleh dajajilatu umat. Kalau wali saja disebut ahlul kasyaf, fa kaifa bi Rasulillah. Kalau wali saja tahu hati orang, fa kaifa bi Rasulillah. Terserah kepada Anda wahai umat Nabi Muhammad. Saya suarakan suara saya menjadi khadim dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa-siapa yang ingin menjadi ahlun nar, silahkan ikut kelompok yang mencaci maki keluarga Nabi besar Muhammad. Siapa-siapa yang ingin meninggalnya dihadiri oleh iblis, ditalqin oleh syaitan supaya kelak di neraka bersama kelompok-kelompok syaitan, silahkan mencaci maki keluarga Nabi Muhammad. Ahlu baiti Rasulillah, abna'ul hasanain. Saya ingat di Tajul Aras ada satu cerita. Allah, bedanya kiai dulu, maaf dengan kiai sekarang. Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas dakhala al-Masjid Al-Haram. Masih muda beliau, masih muda, pakaiannya sederhana saat itu. Tahu-tahu ada orang alim min ulama'il haram yang sangat alim, diberitahu oleh sebelahnya, syuf. Lihat. Yang datang itu cucunya Nabi Muhammad. Apa kata kiai ini? Apa kata alim ini? Simahum fi wujuhihim min athari jaddihim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di muka-muka anak cucu Nabi Muhammad, di muka-muka para habaib, di muka-muka dzurriyyatu Rasulullah, ada tanda-tanda bekas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ikhwan, kebenaran ada dua. Ada kebenaran zahir, ada kebenaran yang bisa dirasakan oleh batin. Ada ilmu yang diucapkan, ada ilmu yang hanya bisa dirasakan. Saya beberapa kali berjumpa dengan Al-Habib Al-Imam Al-Arif Billah Husain bin Hadi Al-Hamid, dibawa oleh abah saya ke sini. Bukan pagi, bukan siang, tengah malam beliau kalau datang itu. Habib Husain sudah tidak bisa bicara. Walakin ana ashhad wajhuh nur. Mukanya mencorong dengan cahaya. Gak usah pakai ngomong orang begini. Kita melihat mukanya sudah sadar. Kita melihat wajahnya sadar bahwa kita ahli dosa. Wa na'aqid fi qulubina, kita langsung janji di hati saya kalau pulang nanti mau baca sholawat biar hati saya bersih seperti Habib Husain. Saya kalau pulang nanti saya akan sholat biar saya bisa jadi. Anak-anak itu terdidik bin nazar, hanya dengan melihat wujuhul arif billah min auladi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak bisa dipungkiri. Ilmu bisa dipelajari. Hadis bisa dibaca, bisa juga dihafal. Ayat Quran bisa dibaca juga bisa dihafal. Tapi maaf, warisan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususiyah li dzurriyyatihi, tetap ada, baqin ila yaumil qiyamah. Anda mulai dirusak. Kalau dulu dikatakan bahwa orang paginya Muslim, sorenya kafir. Sorenya Muslim, paginya kafir. Sekarang kalau Anda ingin anak Anda kafir, gampang. Buka itu YouTube. Channel Dajajilatu Hadhil Ummah. Keluar, didengarkan. Ini apalagi orang-orang yang gak taklim di pesantren. Terpengaruh. Waduh. Dakhala fi qawli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bughdul Arabi nifaq, bughdhu Bani Hashim kufur. Bukan pagi sore lagi, tinggal pencet tombol.
Ja'atil mukaffirat. Tinggal buka, dengar, terpengaruh. Maaf, sebagian guru saya mengatakan nanti di akhir zaman katanya. Banyak orang-orang pecinya putih. Bawahnya memakai kain sarung. Tapi hatinya hati Cina. Mana hatinya hati kafir. Ya ikhwani, saya akan pulang setelah ini. Tolong sampaikan himbauan saya ini. Teriakkan di anak istri Anda. Teriakkan di keluarga Anda. Di majelis-majelis Anda. Di masjid-masjid Anda. Bahwa anak cucu Nabi Muhammad sedang diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujian yang luar biasa. Bukan menusuk badan tetapi menusuk perasaan. Satu cucu Nabi disakiti. Satu ya akhi. Satu saja. Cucu Nabi disakiti. Yang menangis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menangis Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Yang menangis Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Apalagi ini jami'ul habaib. Jami'. Wala hawla wala quwata illa billah. Saya tidak pernah terfikir di kepala saya akan terjadi hal ini. Wala hawla wala quwata illa billah. Tapi ada tafsiran bagus dari Sayyidi Al-Habib Umar bin Hafidh. Saya dengar dari murid beliau di Tegal, Al-Ustaz Saleh Al-Attas. Katanya Habib Umar ngomong begini. Yang terjadi di Habaib Indonesia ini itu manifestasi dari qauluhu ta'ala, innama yuridullah liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tadhira. Jadi Allah membersihkan para habaib ya dengan cacian berjamaah ini. Tapi ini berjamaahnya pagi, siang, sore. Malam mau bangun tidur yang dibuka itu. Ya Allah. Kalau nanti zaman pencacian habaib ini habis. Sudah habis. Saya yakin, seyakin-yakinnya. Anak cucu Nabi Muhammad dimanapun mereka berada akan bangun dengan rohani yang bersih karena dicaci oleh dajajilatul ummah. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla yaghfir dhunubana wa yutahhir alsinatana wa yuhassin awaqibana wa yuwassi' arzaqana wa yahdi auladana wa yahdi banatina wa yahdi talamid. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah. Semua yang hadir pulang membawa barakah Al-Habib Husain bin Hadi Al-Hamid, barakatu waliyika ya Allah, barakatu waliyika ya Allah. Hati-hati kita dijadikan hati yang bersih, lisan kita dijadikan lisan yang bersih, tangan kita dijadikan menulis dengan tulisan yang bersih, tetap dicintakan kepada dzurriyyatu Rasulillah, tetap nuhibbu dzurriyyatan Nabi Muhammad. Anak kita mencintai para habaib, istri kita mencintai dzurriyyatur Rasul, keluarga kita mencintai dzurriyyatu Rasulillah. Kampung-kampung kita menjadi kampung mahabbah, kampung muhibbin kepada ahlu baitin Nabi Muhammad, karena inginnya kita dicintai Nabi Muhammad. Mudah-mudahan jami'u man hadara hadzal makan nadkhulu jami'an fi barakati Rasulillah, nadkhulu jami'an fi syafaati Rasulillah, nadkhulu jami'an fi syafaati Rasulillah. Hidup kita ma'an Nabi Muhammad, meninggal kita ma'an Nabi Muhammad, di alam barzah ma'an Nabi Muhammad, di alam akhirat ma'an Nabi Muhammad, di alam surga ma'an Nabi Muhammad. Bisa bersalaman dengan Rasulullah, bisa berdiri di hadapan Rasulullah, bisa melaporkan apapun kepada Rasulullah. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah,
اللهم يا الله هذا الدعاء منا يا الله، هذا السؤال منا يا الله، هذا نداؤنا يا الله يا الله ya Allah. Sebutkan hajat di dalam hati-hati anda akan menemukan ijabah bi barakatil arifillah sahibul haul. Hajatud dunya bil maisarati ya Allah, wa hajatul akhirah bil maghfirah ya Allah. Allahumma ighfir dhunubana wastur uyubana wa tahhir qulubana ya Allah ya Allah ya Allah. Ajib ad-du'a, ajib as-su'al, anzil al-ijabah, anzil al-ijabah. Turunkan ijabahmu ya Allah, turunkan ijabahmu kepada ahlul majlis. Yang ahli dosa diampuni dosanya, yang ahli mencaci dihapus sifat buruknya, yang jauh dari Allah dijadikan orang-orang yang dekat kepada Allah, mencintai Al-Quran, mencintai Nabi Muhammad. Senang kalau membaca Ratibul Haddad, senang kalau membaca Ratibul Attas, tergila-gila dengan Maulidur Rasulillah, hiburannya membaca Maulid Habsyi, kesenangannya membaca burda. Allahumma unzur ilaina wa anzil ijabataka ya Allah ala ahli hadzal majlis wa man fil buyut, man hadara minna wa man ghab. Mudah-mudahan narja' bil qabul, narja' bil qabul. Kita pulang tidak dengan tangan kosong, tidak kosong melompong, tetapi membawa barakatuh sahibul hal, barakatuh jaddihi Rasulillah, barakatuh jaddihi Maulana Muhammad, barakatuh jaddihi Habibillah. اللهم هذا السؤال منك الإجابة، وهذا الجهد مني وعليك تكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله تب علينا يا الله، تب علينا يا الله. أصلح قلوبنا، أصلح سرائرنا، صحح أجسادنا، ارزقنا رزقا حسنا حسيا ومعنويا. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد. Alhamdulillah. Para muslimin muslimat rahimakumullah, selanjutnya kita akan mendengarkan ceramah agama yang akan disampaikan oleh Ustadzuna wa da'ina ilallah Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir Asgab Pasuruan. Kepada beliau Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir Asgab, waktu kami haturkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Yang kami hormati segenap keluarga Al-Habib Al-Arif Billah Husain bin Hadi Al-Hamid, juga khususnya putra-putra Al-Habib Sadiq bin Husain bin Hadi Al-Hamid, wa alal khusus pengasuh pondok pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Habib Abdul Qadir, guru-guru kita semuanya, ada Al-Habib Abdullah bin Abdul Rahman Al-Mahdar yang datang dari Tarim, Habib Ali bin Hasan bin Faqih yang juga datang dari Tarim. Banyak juga tadi penceramah Al-Habib Abu Bakar Segaf, Al-Habib Abdul Rahman bin Faqih. Hadirin sekalian dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah panjang sekali acara ini. Al-Faqir ingin bawakan satu cerita. Setelah Rasulullah wafat, sahabat Bilal datang kepada Nabi, datang kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq jadi khalifah saat itu. Wahai khalifah, izinkan saya keluar dari kota Madinah. Saya mau pindah dari kota Madinah. Semua orang ingin tinggal di Madinah, tapi sahabat Bilal ingin pindah. Kata Sayyidina Abu Bakar, loh, kok malah mau pindah? Jangan, saya perlu dengan kamu. Saya selalu kalau dengar adanya kamu itu ingat Rasulullah. Kata Bilal, saya tahu yang memerdekakan saya daripada tuan saya Umayyah adalah kamu. Cuma saya mau tanya, Anda memerdekakan saya karena Allah atau karena diri Anda? Maksud kamu apa, Bilal? Kalau karena Allah membebaskannya, maka jangan halangi saya keluar. Kalau karena diri Anda, saya akan patuh, saya akan paksakan diri tinggal kota Madinah. Kenapa, Bilal? Saya tidak mampu lagi tinggal di kota ini, karena dulu setiap saatnya saya selalu melihat wajah Nabi, tapi sekarang tidak ada. Setiap aku adzan, setelah adzan aku melihat rumah Nabi, aku melihat Rasulullah keluar dari rumah menuju ke masjid, sholat berjamaah, dan aku sholat di belakangnya. Sekarang tidak ada lagi, aku tidak mampu. Maka Sayyidina Abu Bakar menyatakan, kalau begitu alasannya, ya terserah kamu wahai Bilal. Keluar Bilal, tinggal ada di kota Syam, di negeri Syam. Dapat setahun Bilal mimpi bertemu dengan Rasulullah. Ila mata hadal jafa ya Bilal? Sampai kapan kau menjauh dari aku wahai Bilal? Bukankah sekarang saatnya kamu ziarah sama aku? Nangis Bilal, ditegur sama Rasulullah. Nangis sampai istrinya bangunkan. Setelah dibangunkan, kata dia, aku harus bersiap-siap untuk berangkat ke kota Madinah. Berangkat Bilal. Sampai di kota Madinah langsung menuju kuburan Nabi. Dicium itu kuburan Rasulullah. Digelut kuburan itu Rasulullah sama Bilal. Sayyidina Abu Bakar mendapat kabar, Bilal datang. Ini khalifah datang ke makam Rasulullah.
melihat Bilal netes mata kepala Sayyidina Abu Bakar netes, nangis. Bilal melihat Sayyidina Abu Bakar langsung memeluk, karena Bilal tahu ini orang tidak pernah jauh daripada Nabi. Dan Sayyidina Abu Bakar memeluk Bilal erat-erat. Bagaimana mereka saling mengingat saat itu, zaman yang sangat indah. Kemudian Sayyidina Abu Bakar berkata, "Ya Bilal, wahai Bilal, maukah kamu berazan sekarang untuk mengingatkan kami zamannya Rasulullah?" Kata Bilal, "Demi Allah wahai Abu Bakar, semenjak aku keluar kota Madinah belum pernah aku adzan. Karena setiap adzan aku tidak mampu meneruskan setelah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Sayyidina Abu Bakar memahami. Gak lama Sayyidina Umar datang menyusul, dipeluk itu Bilal, dan Bilal memeluk Sayyidina Umar. Setelah itu Sayyidina Umar pun mengatakan, "Ya Bilal, maukah kamu adzan untuk kami? Kami ingin mendengarkan lagi suara yang pernah kamu lantunkan adzan di zamannya Nabi." Sayyidina Bilal menyatakan, "Baru Sayyidina Abu Bakar minta dengan aku dengan permintaan yang sama, dan aku jawab dengan jawaban yang sama, aku tidak mampu lagi adzan." Datang dua anak kecil, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Melihat Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Bilal lari. Kemudian dipeluk, dicium dua anak ini, mengingat datuknya Rasulullah SAW. Kemudian dengan polosnya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain menyatakan, "Bilal, ingin dengerin azan kamu yang pernah kami dengar di zaman datuk kami Muhammad Rasulullah." Maka Sayyidina Bilal menyatakan, "Laqad talaba minni khalifatu Rasulillah Abu Bakar wa talaba minni Umar bin Al-Khattab." Udah minta kepada aku tadi Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, tapi aku jawab tidak. "Walakinni akhafu an arudda tilbatakuma an yarudda jaddukuma tilbati yaumal qiyamah." Tapi untuk sekarang aku khawatir kalau aku tidak mengabulkan permintaan kalian berdua, datuk kalian berdua akan menolak permintaanku nanti di hari kiamat. Al-anu adzin, sekarang aku adzan. Naik di atas menara Bilal, memulai adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu penduduk Madinah menjerit semuanya, mengingat suara ini pernah setahun yang lalu didengarkan di zaman orang yang paling mereka cintai, Rasulullah. Hayyun Rasulullah, Abu Ita Rasulullah min qabrih. Mereka sambil menyatakan, apakah hidup Nabi? Tidak lagi Nabi. Mereka semuanya menyatakan Rasulullah hidup kembali, Rasulullah bangkit. Ditinggal semua kesibukannya, pasar, toko, jual belinya ditinggal, menuju ke masjid. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Itu perempuan semuanya menjerit, Rasulullah hidup, Rasulullah hidup. Mereka keluar semuanya dari rumah, berlarian ke masjid, sampai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bilal menangis, tidak meneruskan lagi. Terjadi tangisan yang luar biasa saat itu, yang belum pernah terjadi lebih banyak tangisan setelah menangis para sahabat ketika meninggalnya Rasulullah. Dari cerita ini
bisa kita ambil faedah bagaimana para sahabat menghormati cucu Rasulullah Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, dan itu bukti cinta kepada Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar berpesan, urgubu Muhammadan fi ahli baitih, hormati, khidmati, cintai Nabi Muhammad lewat keluarganya. Karena itu kita dididik cinta kepada ahli bait. Mudah-mudahan mereka yang sekarang lagi mencaci beri hidayat sama Allah. Kalau mereka orang muslim, karena mereka lagi kena fitnah, saudara. Yang kedua, bagaimana perasaan sahabat ketika wafatnya Nabi? Ada nggak mampu lagi ditinggal kota Madinah? Begitu cintanya kepada Rasulullah. Karena yang mereka cintai utama adalah Nabi Muhammad. Mereka siap berkorban semuanya untuk Rasulullah. Yang ketiga, bagaimana satu sama lain mereka saling menghormati, nggak ada permusuhan, saling menghargai. Subhanallah. Seorang khalifah merangkul mantan budak Sayyidina Bilal, nggak malu Sayyidina Abu Bakar, padahal beliau menjadi khalifah saat itu. Yang berikutnya, saudara, kalau anda kepingin menjadi orang yang beruntung, jadilah orang yang rindu dengan Nabi. Para sahabat selalu rindu dengan Rasulullah. Mendengarkan adzan, ingat Nabi, ingat masa-masa yang sangat istimewa, yaitu hidup bersama Rasulullah SAW. Karena itu kita semuanya ingin menyambung cinta kita kepada Rasulullah lewat Habib Husain. Karena Habib Husain ini cucunya Rasulullah. Habib Husain ini guru-gurunya adalah orang-orang dekat dengan Rasulullah. Kita ingin menyambung cinta dengan Rasulullah. Karena itu ayo tuluskan ikhlas. Bubar dari majlis ini, kita pertahankan cinta ini sampai wafat kita. Ahlul Bait itu imtihan dan imtinan. Ahlul Bait itu anugerah untuk umat ini dan juga ujian untuk menguji cintanya anda kepada Nabi. Paham Pak ya? Kalau anda bisa teruji lulus, maka anda akan dapat istimewa balasan dari Nabi, syafaatnya nanti dari kiamat. Ahlul Bait juga ada dengan umatnya Nabi ini imtinan dan imtihan. Ini para habaib ini, Sayyid nih, anda ini untung hidup dengan umatnya Rasulullah. Kalau anda kepingin khidmat sama Nabi, datuk anda khidmat sama umatnya Nabi. Karena Nabi tidak mau masuk surga kecuali dengan umatnya. Jangan pernah meremehkan satu pun di antara umatnya Rasulullah. Kalau anda cinta kepada datuk anda Rasulullah SAW, mereka adalah anugerah bagi kita. Sekaligus kamu wahai Ahlul Bait juga diuji oleh mereka. Mungkin mereka ada yang benci kamu, mungkin ada mencaci kamu. Kamu diuji, harus lulus. Lulusnya apa? Maafkan mereka. Enggak usah anda dendam. Doakan sebagaimana datuk anda ketika diuji oleh Allah oleh orang-orang kafir dilempari batu, maka mendoakan Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni mereka karena mereka adalah orang-orang yang tidak mengerti. Mudah-mudahan mereka semuanya dapat hidayat. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa mereka. Mudah-mudahan kita semua yang ada tetap cinta kepada Ahlul Bait Rasulullah, kitab kepada ulama al-amilin, tetap cinta kepada aulia dan salihin, dan mudah-mudahan kita bawa itu cinta sampai di kubur kita, sampai ada di hari kiamat menghadap kepada Allah, dan akhirnya kita mudah-mudahan berkumpul bersama mereka masuk ke surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na barakatihim
واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتنا من الفتن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsiran. Para muslimin muslimat jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu